Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malki dengan NIM 202200500157. Saya dari SI 22F Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan langsung mempresentasikan observasi yang berjudul Shadowing Proses Produksi Konten Jurnal Media di PT Cyber Teknologi Indonesia. Tujuan observasi ini yang pertama memahami langsung proses produksi konten digital. Yang kedua, menelusuri pengaruh narasi editing dan waktu unggah terhadap views. Yang ketiga, menganalisis kendala teknis dan non-teknis. Dan yang keempat, menyusun rekomendasi peningkatan efektivitas. Nah, dengan sistem shadowing ini, shadowing itu merupakan metode pengamatan dengan cara mengikuti langsung aktivitas kerja seseorang secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Dalam laporan ini, di PPT ini saya melakukan shadowing terhadap dua peran penting dalam tim konten jurnal media, penulis narasi dan editor video. Nah, selama 2 hari, saya mencatat seluruh proses kerja mereka dari awal hingga akhir secara detail. Itu contohnya ya. Mulai dari diskusi awal, produksi konten, proses revisi, hingga momen publikasi konten di media sosial, Instagram, dan TikTok. Nah, di sini ada rangkaian aktivitas yang diamati. Yang pertama, briefing pagi dan penentuan tema konten. Jadi setiap pagi kita briefing. Terus yang keduanya, penulisan narasi dengan pendekatan storytelling. Terus yang ketiganya ada editing video, kayak transisi, teks, subtitle, musik. Terus yang keempatnya ada sinkronisasi antara naskah dan visual. Preview internal dan revisi, juga publikasi konten sesuai jam audiens. Apa saja sih hasil observasi tersebut? Permasalahan yang ditemukan. Nah, di sini saya menemukan narasi sulit yang disesuaikan dengan visual. Penyusunan hook masih kurang kuat, terus ada waktu produksi terhambat karena kurangnya footage, dan belum tersedia SOP produksi dan template kerja. Saran untuk permasalahan ini saya menemukan solusinya. Yang pertama, ada panduan narasi dan template editing, pelatihan storytelling dan visual editing, database aset visual internal, automasi jadwal unggah, evaluasi performa harian, dan monitoring tren dengan tools digital. Dampak strategi terhadap views. Yang pertama, narasi emosional sama dengan peningkatan views. Nah, konten dengan bau-bau emosional sangat amat memancing views berdatangan. Contohnya kayak yang negatif-negatif gitu ya, kayak kekerasan ataupun kayak jumpscare gitu. Terus yang kedua ada editing dinamis sama dengan durasi tonton lebih lama. Jadi tontonan itu sesuai dengan editing, dengan efek visual yang menarik dan teks dinamis meningkatkan waktu tonton dan repeat review. Yang ketiga, waktu unggah strategis nih. Caranya masuk konten, masuk FYP. Video yang diunggah saat jam-jam aktif audiens, sekitar pukul jam 12 sampai jam 13, dan juga ada jam 19 sampai jam 21 atau jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jauh lebih besar kemungkinan masuk FYP itu menurut analisa saya deh, dan mendapatkan interaksi yang sangat banyak. Dan yang keempatnya adalah kolaborasi tim sangat mempengaruhi kualitas. Kesimpulannya, shadowing menjadi metode yang sangat efektif untuk memahami proses produksi konten secara lebih menyeluruh dan realistis. Pengamatan langsung terhadap aktivitas tim kreatif memberikan gambaran nyata mengenai tentang tantangan harian yang dihadapi, serta bagaimana solusi praktis dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Narasi yang kuat, visual yang menarik, dan waktu tayang yang tepat menjadi 3 pilar utama dalam mengoptimalkan konten untuk memperoleh views maksimal.
Sekian pemaparan PowerPoint dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.